Cak, papa nih bisa berhenti. Tapi mama kamu tuh harus bisa bagi waktu. Mana waktunya kerja, mana waktu untuk ngurus rumah. Bagaimanapun kodratnya dia kan sebagai ibu. Ada anak dan suami yang harus diurus di rumah. Aduh papa kerjanya cuma nuntut aja ya. Papa kan tahu perusahaan di mana mama kerja itu sudah berkembang dan udah buka cabang di mana-mana. Dan mama sebagai orang kepercayaan bos, automatically mama tuh tugasnya jadi besar, tanggung jawab pun menjadi besar. Ica, Teman-teman, alhamdulillah masih ada yang mau beli kue kita. Bapak ini. Alhamdulillah, seriusan Put? Alhamdulillah. Bapak mau beli berapa? Saya mau beli semuanya. Semua? Iya. Semuanya Pak. Alhamdulillah. Yaudah kalian bungkus ini yuk. Iya Put. Waalaikumsalam. Stok kaosnya masih ada? Masih ada banyak. Berapa banyak lagi? Lebih dari 2 lusin. Oh ya, kalau gitu saya beli semua. Semuanya. Semua saya beli. Serius. Serius. Ya udah Mas, tunggu bentar ya. Teman-teman, bajunya semua kita rapin ya. Siap. Put, ada yang mau beli kaosnya tuh. Semuanya. Serius? Alhamdulillah teman-teman. Ya udah, kalau gitu aku beres-beres dulu ya. Aku bantuin Bang Izam ya. Jangan-jangan ini arti ayat yang Bang Iit bilang tadi. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dan sesungguhnya orang yang mudah berputus asa itu adalah orang kafir. Ya Allah, aku kan menolak kafir. Berarti aku akan mendapat rahmat dan ini rahmatnya. Subhanallah. Makasih ya Allah. Aku bersyukur banget. Iya Bu. Dia berangkat dulu ya Bu. Assalamualaikum. Pulangnya jam malam ya. Iya sebentar, habis 1 mata kuliah doang. Assalamualaikum Bu, duluan ya. Kamu ngapain sih kesini? Nggak telepon-telepon lagi. Ya ntar kalau aku telepon kakak marah, nggak angkat. Kakak kenapa sih kok seset? Iya Bun. Iya jangan dulu ya. Mobil siapa itu ya? Pasti ada perempuan yang jemput. Ya ampun, tuh anak udah dibilangin berkali-kali. Iit. Loh kak, kok berhenti sih? Sampai sini aja ya. Mau ke kuliah. Oh. Kak, aduh, tapi aku mau ngomong. Aku nggak ada waktu dan aku mohon ya, kamu jangan ke rumah lagi ya. Soalnya Bunda suka marah kalau ada teman cewek datang. Sorry ya. Assalamualaikum. Tapi kak aku. Kak. Cak, kamu kemana? Aku nggak mau Rofi sih. Aduh Put, aku mau pulang. Lagi juga ada acara keluarga. Cak, kamu kenapa sih dari kemarin ngangan terus? Kamu tuh lagi ada masalah ya? Enggak kok. Cerita dong, Cak. Pasti ada sesuatu deh, aku nggak percaya sama kamu. Jangan-jangan ini ada sangkut paut ya sama Izam. Put, bisa nggak sih nggak usah ngomongin Izam terus? Lagian juga dia nggak penting kok. Tapi Cak, waktu tadi aku nangis terus aku minta kamu pergi, kamu bilang ini semua ada sangkut paut ya sama Izam. Emang Izam salah apa sih? Udahlah Put, nggak penting kok. Udah ya, aku ditunggu di rumah nih. Nah, ya Cak. Kenapa ya? Kok Ica jadi aneh gitu? Put, Izam, Put, Icanya mana ya Put? aku nggak tahu deh. Tadi sih dia bilang ada acara keluarga. Cuman aku sendiri nggak yakin. Aku pikir kayaknya dia lagi marah deh sama seseorang. Cuman aku juga nggak tahu dia marahnya sama siapa. Oh, kalau gitu aku pegang aja dulu uangnya. Terus kalau besok ketemu, nanti aku langsung kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zam, tunggu dulu deh. Aku pengen nanya sesuatu kamu.
Nanya apa, Put? Ini loh, waktu kue-kue aku jatuh, Ica bilang ini semua gara-gara kamu. Emangnya kamu ngapain sih? Oh, itu... Putri! Pulang yuk, gue lapar nih. Oh ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Tarik aja. Putri! Ih, Putri, daripada gue pingsan, lo tau kan, kalau gue telat makan 5 menit, gue bisa pingsan 2 hari. Makanya, di mana-mana itu orang miara anak yatim. Selain dapat pahala, rezekinya juga berlimpah. Ini mah yang dipiara sama cacing pita. Yang penting kebahagiaan. Put. Gue mau ngomong sama lo. Heh, lo mau ngapain kesini? Lo mau ngejek dagangan kita lagi? Nggak ada. Udah laku keras. Lagian gue lapar pengen makan, dan gue gak akan ninggalin Putri di sini sama lo. Yaudah Put, ngapain seladen sama kayak gini? Bentar. Oke. Gue ngomong depan kalian semua. Put, tolong ya. Kejadian tadi tuh jangan bikin lo ngarang-ngarang kakak lo deket-deket sama gue. Lagian tuh semua gara-gara lo kok. Loh, kok aku sih? Iyalah gara-gara lo. Waktu itu tiba-tiba pulang ninggalin gue gitu aja, buru-buru pulang. Itu semua tuh gara-gara lo, tau gak? Lo tuh ngeliatin dia gak enak kayak gitu. Put, lo tuh gak punya hak yang larang-larang kakak lo. Dia udah gede tau gak? Bi, jujur ya, emang aku yang larang dia. Tapi ini semua karena aku udah gak pengen punya masalah sama kamu. Emang kita punya masalah? Asal lo tahu ya, gue tuh punya masalah sama temen lo tuh si Ica. Ya iyalah, dia yang bikin gue putus sama Ramos. Tapi lo kemarin ngehina kita gara-gara kita pakai jilbab kan? Terus lo juga sering ngejek Putri. Udahlah Bia, walaupun abangnya Putri gak dilarang sama Putri, dia juga tetap enak kok ngeliat muka lo. Makanya, lo itu jangan suka nuduh Putri sembarangan dong. Bener banget. Allah tuh adil banget tau gak? Abangnya Putri itu ngeliat sendiri kelakuan lo. Yaudah Put, mending kita ke kantin. Daripada gue ngeliat mukanya dia kayak pengen gue makan kayak combro mukanya. Ayo Iya. Apaan sih lo? Put, udah ya, pokoknya sekali lagi lo ngejelek-jelekin gue dan ngelarang-larang kakak lo. Lo tau kok akibatnya apa? Gak usah dijelek-jelekin juga emang udah jelek kok. Duh, gimana ya? Gue ngomong gak ya ke Putri kalau Izam suka sama dia? Tapi kalau gue ngomong, terus Putri juga suka sama Izam, terus mereka jadian, nasib gue gimana? Aduh, gimana nih? Tunggu bentar deh. Tapi kan Putri paling anti sama yang namanya pacaran. Tiap hari pulang malam, jangankan ngurus suami, anak aja terlantar nggak diurusin. Papa, emang Papa pikir kalau Mama tiap hari itu pulang malam ngapain? Mama tuh kerja, Pak, cari duit. Enak aja kalau ngomong. Pikir dong, Pak. Alah, mana ada orang kerja tiap hari pulang malam? Mah, Pah, bisa gak sih gak usah ribut terus tiap hari? Ica pusing dengernya. Cak, Papa nih bisa berhenti. Tapi mama kamu tuh harus bisa bagi waktu. Mana waktunya kerja, mana waktu untuk ngurus rumah. Bagaimanapun kodratnya dia kan sebagai ibu. Ada anak dan suami yang harus diurus di rumah. Aduh, Papa kerjanya cuma nuntut aja ya. Papa kan tahu, perusahaan di mana Mama kerja itu sudah berkembang dan udah buka cabang di mana-mana. Dan Mama sebagai orang kepercayaan bos, automatically Mama tuh tugasnya jadi besar, tanggung jawab pun menjadi besar. Papa kan tahu kalau bosnya Mama itu tiap minggu tuh dia harus pergi keluar kota dan keluar negeri secara rutin. Terus siapa yang harus mengawasi kantor cabang itu kalau bukan Mama? Aduh, Papa pikir dong, jangan cuma marah aja. Delegasikan aja ke anak buah kamu. Nggak mungkin bisa, Pak. Masa kamu yang mau capek terus? Cak, kamu jujur sama Papa ya. Kamu mau kan mama kamu selalu berada di rumah untuk ngurusin kamu? Duh, aku harus jawab apa ya? Sebenarnya sih aku pengen banget mama gak kerja. Karena jujur, aku juga kesepian di rumah. Tuh kan, kalau Mama nggak kerja, mana mungkin sih kita bisa belanja begini banyak? Enggak. Iya sih, Mah. Cak, bukannya Mama itu nggak mau berhenti kerja. Tapi kamu harus tahu kondisinya. Nggak mungkin. Kamu tahu kan,
Ya gaji papa kamu tuh cuma berapa sih? Mana sanggup untuk membiayai hidup kita. Duh, gimana ya? Aku pengen mama di rumah setiap hari. Tapi di satu sisi, aku juga nggak rela kalau harus kehilangan kemewahan. Iya kan? Ya terserah deh. Ica nggak apa-apa kalau mama masih mau kerja. Ica, papa tahu kamu tuh pasti bohong. Kamu mau kan mama kamu tuh di rumah terus dan berhenti kerja? Udahlah, udah nggak usah teriak-teriak. Papa bisa lihat sendiri kan apa maunya anak kita. Udah. Kenapa sih orang tua zaman sekarang tuh nggak pernah mau ngertiin anaknya? Kalau berantem selalu lebay, nggak pernah mau kalah sama ABG. Gue juga kan pengen di ngertiin. Gue tuh lagi galau. Kenapa ya? Akhir-akhir ini si Elisa ngejauhin kita. Mungkin gara Sbianka kali ini. Sbianka kan maki-maki si Elisa, jadi kan Elisa marah. Tadi pagi aja dia ngelegor kita kan? Tahu. Ih, udah lah biarin aja. Gue kan udah pernah bilang sama dia, kalau dia ngelarang-larang gue, ya gue pecat aja dia jadi sahabat gue. Lagian siapa sih yang mau temenan sama dia? Ngomong aja nggak jelas. Terus kalau pecat dia, tim cheers kita gimana dong? Ya udah, nanti aja. Nah, itu dia tuh anaknya, si Elisa. Siapa? Itu Elisa. Perhatian ya semuanya. Besok gue mau ngerayain kemenangan tim cheers gue. Dan lo semua gue undang. Dan satu pengumuman lagi. Mulai hari ini anak nih, Elisa, udah nggak ada di tim cheers gue lagi. Wah, namanya juga artis, cuma nebeng doang di tim cheers kita. Jadi ya gue pecat aja deh. Oops. You're crazy, you know that, right? Tapi nanti beli nasi padang dulu ya. Lu ngapain sih kalian? Udah deh, gue mau pulang aja ah. Ya. Ca, dulu, Ca. Lagi sih Put. Kamu tuh kenapa sih akhir-akhir ini? Put, lo tahu kan gue naksir sama Izam. Dan gue udah kasih isyarat itu ke dia. Tapi dia malah bilang dia nganggap semuanya temen. Dan dia ngekat omongan gue gitu aja biar gue gak ngarepin apapun dari dia. Oke lah, gue ngerti. Mungkin sistem dia gak mau pacaran sama kayak lo. Tapi ternyata Apa? Izam juga suka Put sama lo. Dan lo juga suka kan Put sama dia. Ngaku aja deh Put. Gak usah sampai lo jadi kayak Izam. Jaga image Ali malah jadi munafik. Ca, astagfirullah, Ca. Aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama Kak Izam. Bahkan dia juga gak pernah bilang kok dia suka sama aku. Ya dia emang belum bilang Put. Dan gue rasa dia emang gak akan bilang kok. Tapi gue sering lihat dia tuh natap lo kayak ada sesuatu. Udahlah, gak usah munafik. Ngomong aja kalau emang lo suka. Gak dosa kan ngapa-ngapain. Ya Allah, Ca. Buang jauh-jauh deh pikiran kamu yang kayak gitu. Aku gak pernah kok balas tatapan Izam. Kalaupun iya, itu berarti niatnya gak sengaja. Kita kan sering ngobrol. Ya oke lah. Gue percaya kalau emang lo gak ada apa-apa sama dia. Kalau lo gak akan kayak gitu. Tapi tetap aja gue marah Put sama dia. Gue kesel. Gue gak terima kalau alasan dia juga nganggep lo sebagai temen. Tapi nyatanya apa? Jaga omongan lu. Dia tuh cewek yang baik dan terhormat. Lu siapa? Lu cowoknya. Gak penting gua cowoknya atau bukan. Tapi lu hati-hati omongannya. Dia itu gak pantas lu ngerasin kayak gitu. Lihat dong jilbabnya. Gue tuh kecewa Put. Oke lah, awalnya gue anggap dia nolak gue karena emang dia gak mau pacaran sama kayak lo. Tapi nyatanya apa? Dia suka sama lo Put. Makanya sejak itu gue gak mau suka lagi sama dia. Yaudah ya Put. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ca. Ica tunggu.